Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan dan Muhammad Fikri Rosikin akan mereview jurnal. Yang pertama, nama jurnal yaitu Pengungkapan Pelaporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Bangladesh, yaitu konsep tinjauan yang relevan. Nama penulisnya MD Robiul Islam dan Muhammad Samsul Sadikin. Nomor ISSN dan tahun terbit pada 2020. Latar belakang yang melatar belakanginya adalah karena ada beberapa perkembangan dimensi di bidang perbankan syariah di Bangladesh, terlepas dari generasi pertama bank syariah yang didirikan, yang telah beroperasi di bawah syariah Islam. Sebagian besar bank konvensional terkemuka telah membuka jendela perbankan syariah untuk memberikan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Tren ini menunjukkan bahwa perbankan syariah akan terus berkembang dan meningkatkan pangsanya dalam industri perbankan di Bangladesh. Tujuan dari makalah ini adalah penelitian ini untuk meninjau literatur yang ada tentang pengungkapan dengan penekanan khusus pada penggunaan pengungkapan oleh IV di Bangladesh. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah satu, untuk memberikan gambaran tentang IV di Bangladesh. Yang kedua, untuk menunjukkan kerangka peraturan pengungkapan di Bangladesh. Yang ketiga, untuk mengevaluasi secara klinis literatur yang ada tentang pengungkapan di Bangladesh. Yang keempat, untuk mengetahui kesenjangan literatur tentang pengungkapan oleh IV di Bangladesh. Metode yang digunakan dilakukan pada sumber data sekunder. Artikel yang diulas untuk penelitian ini dikumpulkan terutama dari sumber-sumber internet. Hasilnya yaitu terbukti bahwa Bank Syariah Bangladesh memiliki kecenderungan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Bank Bangladesh. Namun demikian, pedoman Bank Bangladesh tidak membahas semua aspek syariah Islam. Oleh karena itu, untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap semua persyaratan pengungkapan, penting untuk memastikan pengawasan dan pemantauan yang ketat terhadap bank. Selain itu, bank juga harus memperhatikan persiapan mereka untuk memastikan kepatuhan penuh. Yang pertama, dengan judul jurnal yaitu Analysis of Banking Performance in the Aftermath of the Merger of Bank Syariah Indonesia in COVID-19, dengan penulis Muhammad Yusuf dan Reza Nurul Ihsan dan ISSN 2722. Latar belakang: pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat. Meningkatnya perkembangan perbankan syariah dibuktikan dengan berdirinya bisnis berbasis syariah, di mana perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah atau UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Bank syariah yang telah berdiri sendiri tanpa mengacu pada bank konvensional sebagai bank induknya adalah Bank Umum Syariah, yang saat ini telah mendirikan 12 meningkatnya jumlah kantor perbankan syariah. Perbankan syariah yang saat ini mengalami perkembangan yang baik juga harus diimbangi dengan kinerja bank syariah dalam mewujudkan kepercayaan stakeholder terhadap dana yang mereka investasikan. Untuk mewujudkan keyakinan tersebut, bank syariah harus mengukur laporan keuangannya atas dasar dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat untuk mengevaluasi dan mengukur metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Ruang lingkup penelitian terkait dengan investasi, pasar modal syariah, dan pertumbuhan ekonomi.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahunan dengan jenis data dengan periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2019 sebelum pandemi COVID-19. Data sekunder ini bersumber dari Database Center Bank Indonesia dengan alamat website www.bi.go.id terbit setiap bulan, halaman website BPS, halaman website OJK, dan situs terkait penelitian dan dapat dipercaya dengan akurasi dan sumber data. Data penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa atau OLS akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program EView versi 8.0 untuk Windows untuk mengetahuinya pengaruh antara investasi pasar modal syariah periode sebelumnya secara parsial dan simultan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi, analisis statistik yang digunakan adalah menggunakan regresi. Kesimpulan 1. Secara simultan, variabel NPF, FDR, BOPO, dan CER berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011 sampai 2020. Berdasarkan jumlah disesuaikan R2 adalah 0,979 yang berarti 97,9% kinerja keuangan ROA Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan 2,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. 2. Secara parsial berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap kinerja keuangan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2011 sampai 2020. 3. Secara parsial, NPF berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap kinerja keuangan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2011 sampai 2020. 4. Secara parsial, BOPO berpengaruh negatif, signifikan terhadap kinerja keuangan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2011 sampai 2020. 5. Secara parsial, FDR berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap kinerja keuangan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2011 sampai 2020.